Teori Cultural Studies atau sering disebut dengan teori kajian budaya adalah sebuah teori karya Stuart Hall yang mengadopsi teori kritis Marx. Lahir di tengah semangat neo-Marxisme yang berupaya untuk meredefinisikan Marxisme sebagai perlawanan terhadap dominasi dan hegemoni budaya tertentu. Cultural Studies berakar dari gagasan Karl Marx yang mempunyai pandangan bahwa kapitalisme telah menciptakan kontrol kelompok berkuasa terhadap yang lemah, menjadikan kelompok yang lemah merasa tidak memiliki kontrol atas masa depan mereka. Stuart Hall berpendapat bahwa suatu budaya pasti memiliki dan menyimpan ideologi yang lebih berkuasa. Teori ini mendapatkan komunikasi massa harus memahami konteks kultur yang ada, bukan hanya mencari tahu tentang sesuatu. Teori Cultural Studies. Teori ini sebenarnya mengkaji berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Tujuannya mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan, sosial politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. Cultural Studies tidak hanya merupakan studi tentang budaya yang merupakan entitas tersendiri yang terpisah dari konteks sosial dan politiknya. Tujuannya adalah memahami budaya dalam segala bentuk kompleksnya dan menganalisis konteks sosial dan politik tempat budaya tersebut berasal. Media massa sekarang ini cenderung memilih hal hegemoni. Dalam hal ini, hegemoni bertujuan untuk memaksa orang secara halus dan memaksa seseorang lewat alam bawah sadar. Hegemoni adalah konsep yang mewakili pengaruh, kekuasaan atau dominasi kelompok sosial tertentu atas kelompok lainnya. Konsep hegemoni. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh para sosiolog untuk menjelaskan suatu fenomena dalam usaha untuk mempertahankan suatu kekuasaan dari para penguasa. Hal tersebut mengatakan ada dua fungsi utama dari suatu percakapan, yaitu membuat dan memaknai sebuah makna. Ketika pesan disebarkan kepada masyarakat, maka khalayak akan menerima dan membandingkan makna dari pesan tersebut dalam makna yang sudah ada dalam ingatannya. Proses tersebut dikatakan dengan proses decoding. Proses decoding mendapatkan perhatian dari cultural studies karena menentukan arti bagi seseorang. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat kontrol dari komunikasi massa. Terdapat 3 skenario seseorang dalam memaknai dan mengkaji sebuah pesan melalui media. Yang pertama adalah dominan, yang pada intinya seseorang menerima pesan apa adanya tanpa adanya unsur kritis. Yang kedua adalah negotiate. Disinilah seseorang mulai mengembangkan rasa dan sikap kritis mereka akan mengolah pesan atau ide untuk disampaikan. Yang ketiganya adalah opsional. Disinilah seseorang menolak secara total suatu berita atau suatu pesan yang diterimanya. Teori ini dapat diterapkan dalam lingkup komunikasi massa, di mana media massa memiliki pengaruh besar untuk mempengaruhi khalayak. Media massa juga telah menjadi alat utama di mana kita semua belajar mengenai aspek dunia di sekitar kita, memberikan informasi dan mempersuasi khalayak mengenai produk dan kebijakan. Walaupun sekarang ini media massa ditunggangi oleh penguasa dominan, media juga membentuk makna dalam budaya serta dapat membentuk ideologi. Teori Hall mengingatkan bahwa akan sia-sia jika kita berbicara tentang makna tanpa peduli pada keberadaan power. Seseorang yang memiliki power atau kekuasaan dapat berguna mempengaruhi pemikiran orang banyak, sedangkan orang yang sedikit memiliki power sulit untuk bisa mempengaruhi orang banyak. Selain dalam komunikasi massa, teori ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fashion, cara berjalan, gaya hidup, dan sebagainya. Dengan mempelajari teori ini, kita bisa lebih kritis dalam mengkonsumsi pesan dan tidak mudah percaya dengan apa yang dilihat, sehingga bisa lebih bijak ketika akan melakukan sesuatu setelah kita mendapatkan suatu pesan. Contoh kasusnya, akhir-akhir ini banyak sekali tayangan-tayangan yang sedikit tidak bermutu. Salah satunya adalah sinetron-sinetron yang menayangkan sisi kemewahan. Dari situlah aktor atau pemain menggunakan pakaian modis, perhiasan mewah, mobil mewah, dan tindakan yang tidak sesuai. Secara tidak langsung, tayangan-tayangan itu telah merubah pemikiran seseorang dan memancing seorang untuk bertindak sesuai apa yang ia tonton. Penonton itu cenderung ingin meniru gaya mewah yang ditonjolkan. Mungkin keinginan untuk memiliki mobil, perhiasan,
fashion modis, dan hal lain. Dari sinilah acara atau tayangan itu merubah seseorang menjadi lebih konsumtif.